How many of you are ready to grow in your leadership? Most of the times, the growth option is the scariest one. Imagine the legacy you would want and then work backwards. A rebel leader looks at every situation with curiosity. Don't become such an expert that you can't see things anymore. The question I'm asking is, will you lead when you are invited to? You might not be exactly where you want to be in life, but we need to look our fear straight in the eye. And find your groove. Our legacy is defined by how we treat others. The ability to take social risks is as important as a breakthrough idea. Only you can choose how you want to impact your society. What's the best that can happen? The very reason you are where you are is because you're the right person for this moment. How many of you are ready to grow in your leadership? Most of the times, the growth option is the scariest one. Imagine the legacy you would want and then work backwards. A rebel leader looks at every situation with curiosity. Don't become such an expert that you can't see things anymore. The question I'm asking is, will you lead when you are invited to? You might not be exactly where you want to be in life, but we need to look our fear straight in the eye. And find your groove. Our legacy is defined by how we treat others. The ability to take social risks is as important as a breakthrough idea. Only you can choose how you want to impact your society. What's the best that can happen? The very reason you are where you are is because you're the right person for this moment.
How many of you are ready to grow in your leadership? Most of the times, the growth option is the scariest one. Imagine the legacy you would want and then work backwards. A rebel leader looks at every situation with curiosity. Don't become such an expert that you can't see things anymore. The question I'm asking is, will you lead when you are invited to? You might not be exactly where you want to be in life, but we need to look our fear straight in the eye and find your groove. Our legacy is defined by how we treat others. The ability to take social risks is as important as a breakthrough idea. Only you can choose how you want to impact your society. What's the best that can happen? The very reason you are where you are is because you're the right person for this moment. How many of you are ready to grow in your leadership? Most of the times, the growth option is the scariest one. Imagine the legacy you would want and then work backwards. A rebel leader looks at every situation with curiosity. Good morning Greater People, senang sekali pagi hari ini saya Lucy menjumpai kembali saudara di IFJ Semarang Resurrection Sunday Online Service hari Minggu tanggal 17 April 2022. Kami menyambut semua saudara dan kami berharap saudara dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. IFJ Semarang kembali mengajak saudara untuk bisa mengikuti GLS atau Global Leadership Summit Digital Experience. GLS adalah tempat di mana saudara bisa mengasah dan memperluas kapasitas kepemimpinan saudara baik dalam dunia kerja maupun dalam dunia pelayanan. GLS akan diadakan secara online, yaitu dalam 2 kali pertemuan tanggal 23 dan 30 April 2022. Kabar gembira, IFJF Kids akan mengadakan Sunday School secara onsite yang akan dimulai tanggal 8 Mei 2022 jam 10 pagi. Bagi anak-anak yang ingin mengikuti Sunday School tidak ada pendaftaran. Anak-anak hanya perlu check in saat mau memasuki ruangan dan check out saat Sunday School selesai. Tapi bagi orang tua yang ingin mengantarkan anaknya dan mengikuti ibadah, saudara tetap harus mendaftarkan diri melalui IFJ Semarang Apps. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik pagi hari ini. Enjoy your online service.
Yes, mari semuanya bangkit berdiri. Hari ini kita peringati kebangkitan Tuhan. Maka dari itu, saya mengajak semuanya kita boleh bersorak. Kita boleh memuji Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Are you ready? Yes. Terima kasih Tuhan, Kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami yakin Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Kau berkuasa di setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama ya. Faith is rising in the waiting, hope and trust in all that you say. Change is coming, so I am singing. In the valley, I'm still praising. Can't see clearly, but I'm pushing through. Fear won't stop me when you are with me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I run through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me. My God is mighty. Spirit's moving, victory's coming. Walls are crumbling, you're breaking through. Miracles happen when you are for me. When I pass through the water, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I run through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me. 'Cause my God
I praise you. Come give it up for Jesus. Woo! We praise you, God. Come on. You are good. You are good. You are good. You are good. Katakan dia baik. You are good. You are good. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Allah kita. Tuhan kita baik, amin. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Saya percaya kebangkitan Tuhan membawa setiap kehidupan kita mengalami kehidupan yang baru. Dan saya percaya dalam kebangkitan Tuhan ada pengharapan yang baru yang terjadi atas setiap saudara. Amin. Boleh angkat tangan sama-sama. Siapa yang mau bersandar dan mau berserah hanya kepada Tuhan. Karena kemenangannya atas maut yang menyelamatkan setiap hidup kita. Amin. Let's sing this song together. What fortune lies beyond the stars, those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life and I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Treasure waits within your scars. The gift of freedom gold can't buy. I bought the words of my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. As you want to surrender to you, all God, just lift up your hands. Angkat tangan sama-sama. Let's sing this verse. Katakan sama-sama. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Angkat suara yuk. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life
As we believe, God. That's why I'm surrender. That's why we surrender to you all. And sing this song again. My heart beating. My heart beating, my soul breathing. I found my love when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky. Sing it again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the We touch the sky when our knees kneel down before God. Setiap pribadi, saya percaya bahwa kebangkitan Tuhan dalam setiap hidup kita memberikan setiap kita pengharapan yang baru. Hanya di dalam Dia, karena Dia Allah yang gak pernah tinggalkan saudara dan saya. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita, just lift up your hands together. Angkat tangan sama-sama. Bapak, kami bersyukur atas kebangkitan Tuhan dalam hidup kami yang memberikan pengharapan yang baru, menjadi bukti bahwa Engkau hidup, menjadi bukti bahwa Engkau hadir atas setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, pada siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa biar ada lawatan yang Tuhan yang baru atas setiap pribadi, baik yang onsite maupun online. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada breakthrough yang baru, ada kesempatan yang baru, ada kesehatan yang baru, ada pemulihan yang baru, ada terobosan yang baru yang gak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia. Walaupun kami berada di dalam lembah kekelaman, kami gak takut bahaya sebab Engkau beserta kami. Oleh sebab itu izinkan kami mengangkat pujian kami, izinkan kami mengangkat tangan kami, menaikkan syukur kami, dan kami berdoa Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang maha tahu, Kau Allah yang maha hadir, Kau Allah yang terus setia atas setiap kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah badai sekalipun Tuhan, Engkau setia. Di tengah lembah sekalipun Engkau ada. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau gak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu memberikan pengharapan yang baru, Engkau selalu memberikan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami bersandar hanya kepada Engkau, berharap hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Yes, we believe in you, Lord. Yes, we believe in you, Lord. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Mari angkat suara sama-sama yuk. Di saat badai bergelora,
Selamat pagi semuanya. Senang sekali berjumpa dengan Anda semua di rumah Tuhan hari ini. Terutama hari ini adalah hari Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Yang percaya katakan amin. Saya ingin menyapa Anda yang mengikuti ibadah secara online di rumah Anda masing-masing. Dan hari ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, yuk kita baca deklarasi kita. Inilah kabar baik. Saya mengajak kita baca dengan segenap hati kita, keluarkan suara Anda dimanapun Anda berada. AFJF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Yeay. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Indra Puspa. Let's welcome Pastor Indra Puspa. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Minggu yang spesial, minggu yang luar biasa buat kita semua pagi ini. Bisa katakan amin? Coba lihat kanan kirimu, bilang sama mereka ada 2 kabar sukacita pagi ini. Ayo dong, lihat kanan kiri, bilang ada 2 kabar sukacita pagi ini. Bilang sama yang sebelah kananmu, yang pertama karena Kristus Tuhan kita bangkit. Bilang. Ayo dong, bilang sama sebelah kananmu, bilang Kristus Tuhan kita bangkit. Dan bilang sama sebelah kirimu, kabar sukacita yang kedua adalah kamu keren. Bilang sama mereka, ayo dong, bilang sama sebelah kanan, sebelah kirimu, kamu keren pagi ini. Dan saya bersyukur pagi ini karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita semua ada di tempat ini. Thank you buat para volunteer, kasih tepuk tangan buat para volunteer yang luar biasa. Di 2 hari ini mereka udah bekerja keras dari hari Jumat sampai hari Minggu. Mereka udah menyiapkan acara ini. Bulan demi bulan, minggu demi minggu, sampai acara ini boleh berjalan dengan baik. Thank you buat dedikasi yang luar biasa, baik mereka yang ada di panggung, maupun mereka yang ada di belakang panggung, yang udah bekerja dengan begitu luar biasa. Saya percaya hari ini menjadi hari yang spesial, karena Kristus Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mati, tetapi Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, hari ini akan saya sampaikan firman Tuhan dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-34, tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar, katakan yang benar. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini menjadi spesial dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Mungkin beberapa waktu yang lalu kami bersedih.
Karena kami harus melihat Tuhan kami dicambuk, diludahi, dihina. Kami merasakan duka yang dalam karena Engkau mati buat kami, orang-orang yang berdosa. Tapi sekaligus kami bangga akan cinta-Mu. Engkau bukan hanya berkata bahwa Engkau mengasihi kami, tapi Engkau membuktikan kasih-Mu yang besar dengan mati di atas kayu salib. Tapi hari ini kami merayakan kemenangan-Mu atas maut. Firman-Mu berkata, maut di manakah sengat-Mu? Semua sudah dilucuti di bawah kaki Kristus. Karena Kristus Tuhan kami bukan Tuhan yang mati, tapi Kristus Tuhan kami Tuhan yang hidup dan bangkit dari antara orang mati. Dan kami bersyukur hari ini kami merayakan kemenangan-Mu dengan penuh sukacita, sorak-sorai kemenangan. Karena kemenangan yang sama Tuhan berikan buat kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, tahun 1963, tubuh dari Ade May Collins, salah satu anak dari 4 anak yang dibunuh di salah satu gereja yang dibom secara tragis oleh para rasis dari orang-orang kulit putih. Dia pada waktu itu berusia 14 tahun, 4 dari salah satu gadis yang dibunuh di tempat itu. Dan ketika mereka dibunuh dan dibom di tempat itu, tubuh Ade May Collins dimakamkan di salah satu tempat di Birmingham, Alabama. Dan selama bertahun-tahun keluarga besarnya setiap tahun datang ke tempat itu untuk mengirimkan bunga, menunjukkan rasa empati dan simpati yang besar kepada semua keluarga dari Ade May Collins. Tapi setelah bertahun-tahun, tepatnya tahun 1998, mereka membuat keputusan untuk menggali kembali tubuhnya. Kemudian mereka mengirimkan orang-orang untuk menggali tubuhnya. Tetapi semua yang menggali tubuhnya kebingungan sekali, karena mereka tidak menemukan jasad dari Ade May Collins. Dan mereka berpendapat bahwa tubuh itu kosong. Kemudian mereka menghubungi pihak pengelola dari tempat pemakaman dan semua pihak pemakaman pun bingung. Sampai akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa nisan dari Ade May Collins itu dipindahkan atau salah tempat ketika ditaruh. Dan namun setengah-tengah upaya untuk mereka menentukan apa yang terjadi, satu penjelasan yang tidak pernah diajukan bahwa Ade May Collins itu bangkit. Kenapa? Karena ternyata karena ternyata kubur yang kosong tidak menunjukkan terjadinya sebuah kebangkitan. Karena di sepanjang kehidupan mereka dari Ade May Collins meninggal, mereka tidak pernah menemukan sosok Ade May Collins yang usia 14 tahun itu bertemu dengan satu orang pun di sepanjang tahun-tahun yang sudah berlalu. Sampai akhirnya mereka memutuskan bahwa Ade May Collins gak pernah bangkit. Kenapa? Karena kubur yang kosong saja tidak menunjukkan bahwa adanya sebuah kebangkitan. Itu sebabnya penulis dari dari kitab Korintus atau 1 Korintus yang ditulis oleh Paulus ini mengemukakan dari ayat yang pertama tentang kebangkitan Kristus. Bahwa Kristus Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Bahkan kebangkitan daripada Kristus bukan hanya dilihat oleh satu orang, oleh 2 orang. Kenapa ini ditekankan? Karena pada waktu itu ada begitu banyak pengajaran yang mengatakan bahwa Kristus itu nggak pernah bangkit. Kenapa Kristus nggak pernah bangkit? Karena beberapa di antara teori-teori berkata bahwa Kristus pada waktu dia disalibkan sebetulnya belum mati pada waktu itu. Yesus hanya pingsan sehingga murid-murid membawa pergi tubuh Tuhan Yesus dan kemudian mereka mengobati tubuh Tuhan Yesus sampai satu kali Tuhan Yesus sembuh dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Di bagian yang lain teori berkata yang disalibkan pada waktu itu bukanlah Tuhan Yesus tetapi Thomas. Atau beberapa orang berkata yang disalibkan pada waktu itu adalah Yudas. Dan mereka berkata Yesus sendiri tidak pernah disalibkan. Yudas yang menggantikan Tuhan Yesus disalibkan dan Tuhan Yesus pergi ke salah satu kota. Kemudian Tuhan Yesus tinggal di sana selama beberapa tahun kemudian dia kembali menjumpai murid-muridnya. Dan beberapa teori yang lain berkata bahwa tubuh Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Kemudian dibawa pergi oleh mereka sehingga kubur itu kosong. Tetapi penulis dari 1 Korintus berkata bahwa Kristus itu betul-betul bangkit. Bahkan kebangkitan Kristus itu dilihat oleh murid-muridnya yang menjadi saksi. Alkitab di 1 Korintus pasal 1 sampai pasal yang ke-11 berkata
Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Simon Petrus yang disebut dengan Kefas. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 12 murid yang lainnya. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 500 orang murid yang lainnya. Dan yang terakhir dia menampakkan dirinya kepada Yakobus, salah satu saudara dari Tuhan Yesus sendiri yang sebetulnya nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dan Paulus berkata yang terakhir kali dia menampakkan dirinya kepadaku, orang yang paling tidak layak ini. Dan aku menjadi saksi dari semuanya itu. Kenapa? Karena ingin menegaskan bahwa Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Kenapa? Karena fakta tentang kebangkitan Kristus adalah yang terpenting bagi iman kita. Paulus berkata kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua kepercayaan kita. Seolah-olah dia berkata pondasi penting dari iman Kristen kita, karena Kristus Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi dia Tuhan yang bangkit. Dia bangkit untuk mengalahkan maut dan memberikan pengharapan yang besar dalam kehidupan kita. Kematian itu menunjukkan bahwa Kristus itu adalah seorang manusia. Tetapi kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia betul-betul Allah. Bisa katakan amin? Kematian Kristus menunjukkan bahwa Kristus itu adalah human. Dia adalah seorang manusia. Tetapi kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Kristus Tuhan kita bukan hanya manusia. Tetapi dia adalah Allah. Makanya dia disebut dengan the God man. Manusia sekaligus Allah dalam satu pribadi dan dalam satu tubuh Kristus. Dan Kristus Tuhan kita bukan hanya datang untuk mati karena dosa yang kita peringati di hari Jumat yang lalu. Kristus bukan hanya datang untuk mati bagi dosa, tetapi Yesus datang untuk bangkit dari antara orang mati. Untuk menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan dosa. Bisa katakan amin? Yesus bukan hanya datang untuk mati karena dosa. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian itu. Dia berkuasa atas dosa itu. Makanya dia bangkit. Peter Marshall dalam salah satu tulisan yang dikemukakan oleh Lee Strobel, dia berkata tidak akan ada pernah tabloid yang mencetak berita-berita mengejutkan. Satu kali kamu tidak akan pernah menemukan, dia berkata. Sebuah tabloid yang mencetak berita-berita yang mengejutkan bahwa tubuh Yesus dari Nazaret yang menjadi mumi telah ditemukan di kota tua Yerusalem. Sepanjang hidupmu, dia berkata, kamu tidak akan pernah menemukan itu. Tidak akan ada sebuah berita yang berkata ada tubuh Yesus ternyata di kota tua Yerusalem. Kamu tidak akan pernah menemukan. Orang Kristen tidak mempunyai mayat yang dibalsam dan disimpan dalam peti kaca untuk mereka sembah-sembah. Nggak akan pernah menemukan. Kenapa? Karena terima kasih Tuhan, dia berkata, kubur kami sudah kosong. Kubur itu sudah kosong. Fakta yang dinyatakan oleh kubur kosong kepada kita, Peter Marshall berkata, adalah bahwa hidup bagi kita tidak berhenti ketika kematian itu datang. Sekali lagi, dia berkata fakta yang dinyatakan oleh kubur kosong kepada kita adalah bahwa hidup bagi kita tidak berhenti ketika kematian itu datang. Peter Marshall melanjutkan bahwa kematian bukanlah dinding yang menjadi pembatas buat kita. Tetapi kematian adalah pintu untuk kita masuk pada sebuah kehidupan yang baru yang Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bisa katakan amin? Bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Kristus itu bangkit, kematian itu bukan lagi sebuah dinding yang menghalangi hidup kita. Tapi menjadi pintu untuk kita bisa masuk dalam sebuah kehidupan yang baru. Kalau Marvel membuat sebuah film What If. Berapa banyak teman-teman pecinta Marvel? Halo? Kok nggak berani angkat tangan? Kurang kudus kayaknya ya nonton Marvel ya. Berapa banyak kita suka nonton film Marvel What If. Dari 10 episode itu ceritakan bagaimana seandainya bukan Steve Rogers yang menjadi Kapten Amerika. Tetapi ternyata Kapten Carter yang menjadi Kapten Amerika. What if? Bagaimana seandainya? Kalau pertanyaan saya hari ini buat teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana what if? Bagaimana jika seharusnya kalau Kristus Tuhan kita itu nggak bangkit? Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Makanya Paulus katakan what if? Bagaimana jika Kristus tidak dibangkitkan? Dari bagian ini dia berkata ada 4 hal yang akan menjadi sangat sia-sia dalam hidup kita ketika Kristus Tuhan kita itu menjadi Tuhan yang tidak bangkit. Dia berkata kalau Tuhan tidak bangkit, dia berkata
maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Karena tidak ada dasarnya kita percaya, jikalau Yesus tidak bangkit, berarti kita percaya pada sesuatu yang kosong. Makanya di ayat yang ke-14 dia berkata, kalau Kristus gak dibangkitkan, semua yang kita percayai itu sia-sia. Apa yang Yesus sudah ajarkan, apa yang Yesus sudah beritakan, semuanya sia-sia. Bahkan iman kita, dia berkata, sia-sia. Dan yang kedua dia berkata, kalau Kristus gak dibangkitkan, sia-sia semua yang kami beritakan ini. Semua yang kami sampaikan dari tahun demi tahun, waktu demi waktu, kami harus mengalami karam kapal, kami harus dicambuk, kami harus diludahi, kami harus dianiaya. Semua yang kami lakukan, Paulus berkata sia-sia, nggak ada gunanya. Dan yang ketiga dia berkata kalau Yesus tidak dibangkitkan, semua kita hari ini masih hidup di dalam dosa. Semua kita, dia berkata masih hidup di dalam dosa dan tidak ada satu keselamatan pun buat kita. Kalau Yesus Tuhan kita tidak pernah dibangkitkan. Dan yang keempat dia berkata kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Makanya dia berkata kalau Kristus gak dibangkitkan, udah deh kita makan, tidur, karena besok kita akan mati. Tetapi karena Kristus Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mati, tetapi dia juga Tuhan yang bangkit. Seharusnya kebangkitan Kristus memberikan perspektif yang baru bagi kita mengenai sebuah kata yang namanya kematian. Kenapa? Karena kematian awal sebuah kebangkitan dan kehidupan yang baru. Makanya Alkitab berkata bahwa harusnya ini memberikan sebuah perspektif cara pandang yang baru dalam hidup kita. Bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi kematian adalah awal dari sebuah kebangkitan. Dan dalam sebuah kehidupan yang baru yang Tuhan Yesus berikan buat Bapak Ibu dan buat saya. Kebangkitan Kristus membuat keselamatan itu bukan lagi sebuah impian buat kita. Tetapi keselamatan adalah sebuah kenyataan. Keselamatan adalah sebuah kepastian. Keselamatan bukan lagi sebuah kata semoga, mudah-mudahan. Tapi keselamatan menjadi sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kristus bukan hanya mati buat dosa kita, tapi dia sudah menang atas semua dosa-dosa kita. Surga bukan hanya lagi sebuah impian, tapi surga menjadi sebuah kenyataan. Hari ini, saat ini, dimanapun kita pergi dari dunia ini, Tuhan sudah memberikan sebuah tempat yang baru buat kita. Bisa katakan amin? Adakah sesuatu yang lebih besar daripada surga? Saya percaya nggak ada sesuatu yang lebih besar daripada surga. Bahkan Alkitab berkata kalau kamu punya seluruh dunia ini sekalipun, tapi besok jiwamu binasa, nggak ada gunanya. Karena sesuatu yang besar Tuhan sudah berikan buat kita. Karena Kristus Tuhan kita sudah bangkit. Bilang sama kanan kirimu ada surga buat kamu. Jangan lihat kanan kirimu bilang kalau mati masuk surga. Karena pakainya menakutkan di hari kebangkitan Kristus. Karena Kristus sudah mati, kita punya perspektif yang baru untuk menghadapi kematian. Karena kematian itu bukan lagi sesuatu yang menyedihkan, bukan lagi sesuatu yang menakutkan buat kita. Tapi kematian itu adalah sesuatu yang indah. Karena kita akan kembali pulang ke sebuah tempat yang Tuhan ciptakan bukan dengan tangan manusia. Tapi Tuhan ciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Dan kebangkitan Kristus harusnya juga memberikan perspektif yang benar tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita bukan lagi punya sebuah kehidupan dalam kerajaan surga. Itu sesuatu yang akan kita capai nanti. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kebangkitan Kristus memberikan perspektif yang benar. Bagaimana caranya kita menjalani kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus membuat apa yang kita lakukan di dunia ini itu menjadi penting. Katakan penting. Kebangkitan Kristus membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini itu menjadi sesuatu yang penting. Karena apa yang kita lakukan itu memiliki nilai bukan hanya di dunia ini. Tapi juga memiliki nilai dalam kerajaan surga. Makanya Paulus berkata, aku rela menderita. Aku rela mengalami segala sesuatu siksaan di dunia ini. Kenapa? Karena aku tahu Kristus Tuhanku itu Tuhan yang bangkit. Karena Kristus Tuhan yang bangkit, segala penderitaanku, sejerat-jerih payahku, segala pergumulanku, segala sakit penyakitku itu penting. Halo? Nggak ada sesuatu dalam hidupmu yang nggak penting. Karena Kristus bangkit.
Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu hadapi, pergumulanmu, masalahmu, sukacitamu, semua penting bagi Tuhan. Karena itu diukur dan dinilai sama Kristus. Makanya Paulus berkata, aku rela mengalami sesuatu yang menyakitkan buat aku. Kenapa? Karena aku tahu itu penting kok. Semua kita akan mendapatkan nilai kekal dalam kerajaan surga. Bisa katakan amin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lakukan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin kita harus menderita untuk sementara waktu, karena doa-doa kita belum dijawab, tapi kesetiaan kita penting bagi Tuhan. Halo? Mungkin beberapa di antara kita masih bergumul dengan sakit penyakit kita yang belum disembuhkan, tapi kita tetap setia dan tetap melayani Tuhan, bagi Tuhan itu penting. Mungkin kita tetap setia sama Tuhan, yang lain udah dapat jodoh, kita belum dapat jodoh, bagi Tuhan penting. Bilang sama kanan kirimu, jomblo penting. Karena Kristus sudah bangkit, apapun Tuhan bilang yang kita lakukan, itu penting. Itu memberikan nilai ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, itu memberikan harapan yang baru bagi kita. Kenapa? Karena kematian yang itu menghilangkan dan melenyapkan harapan bagi para pengikutnya. Tetapi kebangkitan Kristus memberikan harapan yang baru. Murid-murid kehilangan pengharapan ketika Kristus mati. Beberapa di antara mereka mulai meninggalkan Kristus. Beberapa di antara mereka mulai kembali pada hidup lama mereka. Petrus kembali menjadi nelayan. 2 orang murid berjalan menuju ke Emmaus seolah-olah kehilangan pengharapan. Tapi ketika Kristus menampakkan diri kepada mereka, itu memberikan pengharapan yang baru buat mereka. Bahkan Tim Keller berkata kebangkitan Kristus itu menjadi pondasi iman yang mengubahkan seluruh orang yang melihat dan mengalami kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus harusnya memberikan pengharapan yang baru buat kita. Karena ada hari esok yang jauh lebih baik yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Bisa katakan amin? Kuburnya dijadikan kosong supaya bisa mengisi harapan di dalam kehidupan kita yang kosong. Kubur Yesus menjadi kosong. Supaya dia bisa keluar dari kubur itu. Memberikan keharapan di dalam hati kita yang kosong. Mungkin hari-hari ini ada harapan-harapan kita yang kosong. Kita nggak melihat sesuatu yang jauh lebih baik di depan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tapi karena Kristus bangkit, ada sebuah pengharapan yang besar buat kita hari ini. Bisa katakan amin. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun yang kamu hadapi, itu penting bagi Tuhan. Halo? Belly Real adalah salah satu atlet dari CrossFit yang sebetulnya setiap kali turnamen CrossFit dia selalu ikut dalam nomor kelompok. Tapi tahun 2021 dia memutuskan untuk ikut secara individualis dalam pertandingan CrossFit 2021. Dia salah satu orang Kristen yang sangat taat dan setia kepada Tuhan. Ketika diwawancara sebutkan 3 aplikasi yang tidak mungkin kamu lepaskan di sepanjang hidupmu. Dia berkata ada 3 aplikasi. Yang pertama Spotify, yang kedua Instagram, dan yang ketiga worship. Sebutkan 1 podcast yang kamu dengerin setiap hari. Dia jawab podcast dari Elevation Church. Dan setiap kali dia bertanding, dia berkata, aku bertanding dengan begitu rupa. Karena aku tahu semua talenta yang Tuhan kasih dalam hidupku. Itu penting. Dan aku ingin pakai seluruh kehidupanku untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dalam salah satu wawancara dari CrossFit 2021. Satu kali ketika dia sedang akan mengangkat beban yang berat, dia berkata. Yang dia sendiri merasa bahwa dia tidak mampu untuk mengangkatnya. Di antara tepuk tangan penonton yang begitu riuh. Dia berkata, aku seolah-olah masuk dalam sebuah ruangan yang hening. Dan aku tidak mendengar suara tepuk tangan dari semua orang itu. Dan Belly Real berkata, di masa-masa itu, aku bertemu dengan Tuhanku. Dan Tuhanku berkata, aku ada buat kamu. Saat ini, hari ini. Dan di segala musim yang kamu hadapi. Saat itu juga aku merasa semua tepuk tangan dari semua orang. Itu gak ada artiku. Karena perkataan Kristus itu begitu luar biasa buat aku. Dan dia mampu mengangkat beban yang bagi dia sendiri mustahil untuk dia angkat hari itu. Walaupun dia gak memenangi CrossFit 2021. Tapi bagi dia sudah memenangi sebuah tantangan iman. Di saat-saat beban berat, dia merasa tidak ada orang buat dia. Tapi Tuhan
bersama-sama dengan Dia. Apapun beban dan masalah yang kita hadapi hari ini, kebangkitan Kristus memberikan harapan dalam kehidupan kita. Timothy Keller berkata bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya memberikan pengharapan buat masa depan, tetapi juga memberikan kamu pengharapan untuk kamu mengelola segala luka-luka, derita yang kamu hadapi hari ini. Kenapa? Karena semua luka, semua derita, semua masalah, semua sakit penyakit, semua pergumulan yang kita hadapi hari ini, bagi Tuhan penting dan bernilai. Karena apapun yang kita lakukan, diukur sama Tuhan bukan hanya di dunia ini, tapi juga dalam kerajaan surga. Kita bersyukur hari ini karena Kristus bukan hanya Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang bangkit mengalahkan maut. Makanya firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Semua sudah dikalahkan Kristus di atas kayu salib. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah menang mengalahkan maut. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji Dia, sembah Dia. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Angkat suara. Engkaulah sumber pengharapan. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita datang sama Tuhan hari ini. Bawa hidup kita sama Tuhan. Bawa penyembahan-Mu sama Tuhan. Kirata kaya narata kapas. Tidak ada hari ini semua karena salib Kristus. Tidak ada hari ini karena semua kebangkitan Kristus yang dinyatakan buat kita. Kirata kaya narata kapas. Bilang terima kasih Tuhan. Karena kami bukan punya Tuhan yang mati, tapi kami punya Tuhan yang hidup. Yang bangkit dari antara orang mati, yang memberikan pengharapan dalam hidup kami. Yang memberikan jaminan surga buat setiap kami. Dan apapun yang kami alami di dunia ini bagi Tuhan itu penting, bernilai. Kirata kaya narata kabasuk.
Sembah dia, bawa hatimu, bawa hidupmu, kirata kaya narata kapasaku. Biarkan Roh Kudus mengalir hari ini buat saudara. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini bagi Tuhan penting. Masalahmu penting, sakit penyakitmu penting, pergumulanmu penting, masalah rumah tanggamu penting. Apapun yang kau hadapi hari ini bagi Tuhan penting. Kirata kaya narata kapaseka. Karena Tuhan bukan hanya ukur keberhasilanmu, Tuhan bukan hanya ukur dengan prestasimu, tapi Tuhan juga ukur dengan kesetiaanmu yang berjalan bersama-sama dengan Dia. Kirata kaya narata kapaseka. Kirata kaya narata kapaseka. Karena Dia bangkit, tidak ada sesuatu yang mati dalam hidup kita. Biarkan pengharapanmu bangkit, imanmu bangkit, sakit penyakitmu disembuhkan, pergumulanmu dilepaskan hari ini. Karena Kristus itu bangkit buat kita. Kirata kaya narata kapasek. Kirata kaya narata kapasoko. Mengalir Tuhan buat kami hari ini. Kirata kaya narata kapasek. Kirata kaya narata kapaseta rata kaya narata kapasek. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kurata kaya narata kapasek. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kirata kaya narata kapasek. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kurata kaya narata kapasek. Yes, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Mengalir Tuhan di antara kami hari ini. Jamaah pribadi lepas pribadi hari ini. Yakinkan dalam hati mereka Engkau bangkit buat mereka hari ini. Kirata kaya narata kapas. Mengalir Tuhan, mengalir, 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 mengalir. Mengalir, kuatkan jiwa-jiwa yang lemah. Bangkitkan harapan-harapan yang mati. Kau datang di antara mereka yang mengalami putus asa hari ini. Kirata kaya narata kapaseka. Mengalir Tuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Kirata kaya narata kapaseka. Yes, mengalir, mengalir, mengalir. Kirata kaya narata kapaseke. Kirata kaya narata kapasoko. Mengalir, mengalir Tuhan, mengalir, mengalir buat kami. Kirata kaya narata kapaseke. Yes, nyatakan mujizat-Mu hari ini buat kami. Bangkitkan pengharapan-Mu. Kirata kaya narata kapaseka. Touch, Lord, touch satu persatu jamaah Tuhan. Kirata kaya narata kapaseka. Kirata kaya narata kapaseka. Air mata mereka penting bagi Tuhan. Kirata ya narata kapaseka. Yes. Menjauhkanmu dari
Hinambreto kureteke seteke narata. Mungkin kau datang dengan kesedihanmu yang dalam. Terlalu lama kau menyimpannya. Dikecewakan satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Satu kejadian yang lain. Hatimu terluka terlalu dalam. Kau merasa seolah-olah hatimu mati hari ini. Dimanapun kau berada. Biarkan kasihmu yang kosong, hatimu yang mati, Tuhan hidupkan pagi ini. Kirata kaya narata kapasik. Kau yang alami pergumulan bertahun-tahun, di semua doa-doamu yang kau rasa Tuhan belum jawab. Kau ngerasa seolah-olah Tuhan gak peduli sama hidupmu. Hani rasakan sentuhan tangan Tuhan di hatimu. Dan Tuhan berkata pergumulanmu penting pagi ini. It's matter. Itu penting. Karena aku bukan hanya melihat pergumulanmu dijawab, tapi aku melihat kesetiaanmu menantikan itu semua sampai hari ini. Kirata kaya narata kapasik. Hinambreto kureto kusetik narata kaya narata kapasik. Biarkan sentuhan tangan Tuhan mengalir dalam hatimu hari ini. Kirata kaya narata kapasik. Beberapa di antaramu mungkin kau memiliki harapan-harapan yang mati hari ini. Kalau Kristus Tuhan kita bangkit, tidak ada sesuatu yang mati lagi dalam hidup kita. Semua Tuhan bisa bangkitkan pagi ini. Semua Tuhan bisa bangkitkan hari ini. Semua Tuhan bisa bangkitkan hari ini. Karena firman Tuhan katakan musuh yang terakhir itu sudah dikalahkan. Yaitu maut, iblis sudah dikalahkan. Ada kemenangan buat kita. Ada sorak-sorai buat kita. Ada sukacita buat kita karena Kristus. Bukan lagi Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang hidup. Pulanglah dengan iman yang baru, sukacita yang baru, harapan yang baru. Selalu ada sorak-sorai kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kalian semua hari ini. Itu sebabnya Tuhan mati. Dan Tuhan mengasihi saudara. Makanya Tuhan bangkit dan membuat segala sesuatu yang kita lakukan punya nilai yang berarti bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya katakan, mari kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Hai Jemaat semua, Happy Resurrection Sunday. Senang sekali saya Wilson dapat menjumpai Anda semua di hari yang istimewa ini. Hari ini merupakan hari yang luar biasa karena kita bisa bersama-sama merayakan karya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang membawa kehidupan bagi kita semua. Dan berikut adalah info-info terupdate dari Gereja AFJF Semarang dalam iNews of this week. Bagi jemaat yang membutuhkan permohonan doa, para pelayan doa di depan nursery room akan dengan senang hati melayani Anda. Tersedia pula prayer request hotline number yang tertera di layar Anda saat ini. Bagi saudara yang membutuhkan info lengkap seputar Gereja AFJF Semarang ataupun pelayanan dari Gereja AFJF, saudara bisa menghubungi melalui 3 cara. Saudara bisa menuju ke information desk setelah ibadah selesai atau menghubungi hotline number kami yang tertera di layar Anda saat ini, baik melalui SMS ataupun WhatsApp chat. Saudara juga bisa langsung klik link di bio Instagram @AFJF Semarang. Kami akan dengan senang hati melayani dan membantu Anda semua. Saya lagi cari gereja lokal di mana saya bisa tertanam lalu dimuridkan. Pertama-tama, saya berpikir bahwa saya harus mencari gereja yang orientasinya adalah dimuridkan untuk memuridkan. Lalu dalam perjalanannya saya diskusi dengan istri, kebetulan istri pernah berada di IFJF waktu dia sekolah. Sepulangnya ke Pekalongan, kami coba untuk ke IFJF, ngobrol, sepertinya cocok, akhirnya kami join. Disiplinnya, saya senang. Mulainya on time, selesainya on time, pembicaranya lugas. Saya ngelihat gereja ini
disiplin ya. Kelas Discipleship Journey Batch 2 di tahun 2022 sudah dibuka. Bagi jemaat yang belum pernah mengikutinya, kami mengajak Anda untuk mengikuti kelas CAM. Dan bagi Anda yang sudah mengikuti kelas Discipleship Journey, kami mengajak Anda untuk bisa melanjutkan ke kelas berikutnya. Kali ini, kelas Discipleship Journey akan kembali hadir secara on-site yang akan diadakan setiap hari Senin jam 7 malam mulai tanggal 9 Mei 2022 sebanyak 4 kali pertemuan. AFGF Kids akan membuka Sunday School secara on-site mulai 8 Mei 2022 pukul 10 pagi. Tersedia kelas Joyful untuk anak kelas 1-4 SD dan kelas Mighty untuk anak kelas 5-6 SD. Untuk mengikuti Sunday School, tidak ada pendaftaran, hanya melakukan check-in sebelum memasuki ruang kelas dan melakukan check-out pada saat selesai Sunday School. Bagi kids yang akan mengikuti Sunday School, dihimbau untuk tetap mematuhi setiap protokol kesehatan yang berlaku. AFGF Semarang kembali mengajak Anda untuk mengikuti Global Leadership Summit atau GLS. GLS adalah tempat di mana Anda dapat mengasah dan memperbesar kapasitas kepemimpinan Anda dan berguna bagi leaders dalam pelayanan maupun dunia kerja. GLS 2022 akan dilakukan secara online pada tanggal 23 dan 30 April 2022. Daftarkan diri Anda segera. Calling All Ladies, Lemon Tea akan kembali hadir di hari Jumat 22 April 2022 dengan tema Emotionally Healthy Woman. Lemon Tea adalah pertemuan para ladies untuk bersama-sama mendiskusikan hidup dan firman Tuhan dan terbuka untuk semua ladies dari berbagai usia, baik yang masih single maupun sudah menikah. Catat tanggalnya dan temukan link pendaftaran Lemon Tea di bio Instagram @AFGF Semarang. Kita akan berdoa bersama melalui IG Live Prayer pada tanggal 20 April 2022. Mari kita satukan hati dan percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar setiap doa kita. Jika Anda mempunyai permohonan doa, Anda dapat mengirimkannya kepada kami melalui link yang ada di bio Instagram @AFGF Semarang. Kami rindu bisa berdoa untuk saudara. Kami mengajak Anda semua untuk bisa memberikan persembahan dan persepuluhan yang bisa Anda berikan melalui kotak persembahan yang sudah kami letakkan di depan The Sanctuary atau melalui bank transfer ke nomor rekening. Anda juga bisa memberikannya melalui scan QR Code yang ada di kursi Anda atau di layar Anda saat ini. Anda juga bisa memberikannya melalui mesin edisi yang ada di information desk atau melalui dompet elektronik pilihan Anda. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk boleh memberi yang terbaik bagimu dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati kita semua dalam setiap aspek kehidupan kami, pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan setiap aspek lainnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Demikianlah A New Special Resurrection Sunday. Let's rejoice for He is risen. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita akan menerima doa berkat, saya ingin mengajak Anda semuanya mengikuti GLS Global Leadership Summit yang akan diadakan hari Sabtu ini. Nah, meskipun GLS bisa diikuti secara online, tapi saya mengajak Anda mengikuti secara on-site di tempat ini. Caranya ke information desk, daftar hari ini juga. Dan yuk kita mengembangkan wawasan kita, mengembangkan kepemimpinan kita, sehingga kita bisa memberikan dampak dan influence lebih lagi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi saya mengajak kita semuanya, yuk kita duduk, kita belajar, diperlengkapi, dibangun setiap kehidupan kita. Jemaat AFGF Semarang, mari angkat kedua tanganmu supaya engkau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari. Sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Yang percaya kita katakan amin. Happy Sunday. Selamat Paskah. God bless you. Jesus, Almighty, all powerful, the name of Jesus, mighty. God is powerful, God is mighty. God is powerful, God is mighty.
powerful, God is mighty. Faith is rising in the waiting, hope and trust in all that you said. Change is coming, so I am singing. In the valley, I'm still praising. I can't see clearly, but I'm pushing through. Fear won't stop me when you are with me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I run through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God is mighty. Spirit's moving, victory's coming, walls are crumbling, you're breaking through, miracles happen when you are for me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I walk through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God is mighty. How many of you are ready to grow in your leadership? Most of the times, the growth option is the scariest one. Imagine the legacy you would want and then work backwards. A rebel leader looks at every situation with curiosity. Don't become such an expert that you can't see things anymore. The question I'm asking is, will you lead when you are invited to? You might not be exactly where you want to be in life, but we need to look our fear straight in the eye and find your groove. Our legacy is defined by how we treat others. The ability to take social risks is as important as a breakthrough idea. Only you can choose how you want to impact your society. What's the best that can happen? The very reason you are where you are is because you're the right person for this moment.